Ini jaraknya sudah tegak lurus kan? Sudah. Ini ke sini. Iya. Nah, sehingga sekarang saya punya WT dikali setengah AB cos sudutnya 53. Sedangkan NB, kalau kita lihat, ini kalau saya perpanjang ke sini, kan jarak tegak lurusnya ini. Atau sama dengan, kalau ini saya kasih BC, ya berarti kan sama dengan BC kan? Iya. Maka ini main NB dikali AB sin 53. Sama dengan 0. Sip. Berarti saya akan memiliki NB sin 53 akan sama dengan WT cos 53 per 2. Maka saya punya NB akan sama dengan WT cos 53 min 2 sin 53. Berarti saya punya WT per 2 tan 53. Sampai di sini paham Ibu Bapak? Ya Pak. Nah, NB-nya sekarang saya ganti ini. MG 2 tan 53. Dicoret kan? Iya. Berarti koefisien geseknya adalah 1/2 tan 53. Berarti 1/2 tangan 53 itu berapa? 1/3 kan? Maka 3/8. Ini kalau ditanya sampai koefisien gesek. Kalau ini yang ditanya NB, ya udah berarti cukup sampai di sini. Kalau yang ditanya FS, ya udah tinggal sampai di sini aja Ibu Bapak. Sip ya? Pak, paham. Ya. Itu kan ditanya jika tangga digeser. Kondisi realnya sekarang itu berarti NA-nya sama dengan WT, F geseknya sama dengan NB. Kalau seandainya tangga itu digeser ke kiri, berarti kan sudutnya makin kecil ya Pak ya? Diturunin. Ini iya. Nah, tapi kalau soal ini pasti gini. Jika tangga digeser. Jika tangga digeser. Ini Pak ginilah. Ini kan agar kondisi tangga ini agar tangga tidak bergeser, maka nilai NB dan F-nya berapa? Pasti begitu, Bu. Agar tangga tidak bergeser ya, Pak. Ini pasti kasusnya begitu. Ini kan seimbang, sistemnya seimbang. Iya. Kalaupun nanti dia digeser maju mundur, maka kan sudut θ-nya yang berubah. Ya, sudutnya mengecil. Nilai tangannya NA-nya tetap aja ya Pak ya, yang berubah hanya di mu S-nya. Iya. Nggak ada pengaruh. NA-nya pasti sama dengan F gesek. Itu. Maka untuk melihat sudutnya ya ini aja. Berbanding terbalik dengan sudut tangannya kan? Iya, berarti NB-nya ini NA-nya tetap, NB yang berpengaruh. Terus gaya geseknya juga berpengaruh berarti ya Pak ya? Ya, berubah juga. Ya, berubah. Tapi saya yakin ini pasti yang ditanya berapa nilai NB F geseknya agar tidak tergelincir gitu. Jika tidak agar seimbang ya Pak? Sip ya? Ada pertanyaan lagi? Pak ini mau nanya Pak Pam, itu ya. kan yang di A itu kan gaya geseknya itu positif ya Pak Pam yo. Ini aku bingung ini apa dia positif ya Pak yo. Kalau di situ bergeser ini kan ke kanan kan? Gayanya kan ke kanan kan? Ya. Di kanan sumbu X kan dianggap positif. Nah, yang NB-nya kan ke kiri kan? Maka ini saya negatifin. Ibu mau min F gesek plus NB juga boleh. Kan hasilnya sama. Oh, berarti itu apanya itu digesernya itu ke kanan ya Pak Pam ya, bukan ke kiri ya, makanya dia gaya geseknya itu ke kanan Pak ya? Ya. Karena kan ini kalau diletakkan kan cenderung mundur kan, tangganya ini kan cenderung mundur ke sana. Iya. Masa dia akan maju kan nggak mungkin. Gaya gesek melawan arah geraknya ya Pak ya? Makanya kecenderungan gak benar. Nanti kalau keduanya kasar, nah
Ini ada gaya geseknya yang di W ke atas. Itu aja. Nah, nanti cuma berubah, Bu. NA-nya berubah, NB-nya berubah. F-nya berubah. Oh iya, oke, makasih Pak Pam. Oh, sip. Oke. Pak Pam, kalau Ya. di titik B itu tadi kasar, berarti gaya geseknya nanti arahnya ke atas ya, Pak ya? Ke atas ini. Ke atas ya. Sip ya. Sip, Pak. Makasih, Pak. Nanti ininya berubah loh. Iya. Ya. Bisa dilanjut? Siap, bisa, Pak. Wah, ini gimana ini soalnya? Ini Tentukan saya gaya gesek. Ini di titik A itu balok, Pak. Titik B ada balok. C, jadi balok Bentar. bergerak gitu. Saya nggak bisa gambarin Ini balok. ada balok. Ini ada balok. Terus? Nah, balok meluncur. Nah, Ya. Oke, gini aja. ya. AB-nya itu 45 ya. Ya, tapi kondisinya licin. BC-nya 80 kan? Ya, nggak sama besar pula. Hanya nggak apa-apa lah. Nah, Hanya 50 toh ini. Hanya 50 ya, begini kan? A-nya, ketinggiannya, ya, miringannya. Tuh. Dari sini ke sini. Ya, betul, Pak. Nah, A ke B-nya licin, B ke C-nya kasar. Oke. Berarti saya punya ini 50. Terus saya punya ini ke sini 125 ya, Bu? Total, ya. A ke C 125 kan? Ya. Berarti ini nggak usah. Ininya berapa ya? 125 dikurangi itu jadi berapa nanti? Karena nanti kita butuh itu untuk mencari sin cos-nya kan? Sin cos-nya, iya. Iya kan? Ceritanya kan harus dicari kan? Iya. Maka 125 kali 125 kan 15.625 dikurangi 2.500 kan? Kan 13.125 kalau ini kita akar, angkanya jelek. Ini saya punya 114,6 enggak, Bu? Ya enggak? Ya, bentar, Pak. Berarti Dicekin ya, pakai ini ya. 125 kuadrat min 50 kuadrat. Kurang Sip. Kita gini ya, Bu. Iya, Pak, betul. Ini licin dulu. Ini sekarang 45. Maka ketinggiannya ini bisa saya katakan sebagai 45 sin theta enggak ya? Boleh enggak? Halo? 45. Oh, Bapak ambil separuhnya ya. Iya, Pak. Oh enggak, AB kan 45 meter kan? Iya. Yang licin. Di sini. Yang licin. Aku lihat di sini. Iya, Pak. Jadi saya potong-potong, Bu. Ini saya potong-potong aja. Oh, iya. Nah, maka ketinggian itu kan 45 sin theta kan? Iya. Nilai sin theta-nya kan berarti 50 per 125. Berarti 2/5, betul? Iya. Depan bermiring ya? Iya. Ini kan berarti 18 bukan? Ya kan, Bu? Sinusnya saya ganti 2/5. 45 diganti 2/5. 18 enggak? Iya. Ketinggiannya ini. Sip. Sip. Nah, sekarang pertanyaan saya adalah ketika licin, maka nilai energi mekaniknya itu sama apa tidak? Ibu Bapak, nilai energi mekaniknya sama apa tidak? Sama, Pak. Sama kan? Sama kan? Sama. Artinya adalah
EMA itu sama dengan EMB. Ini hal yang pertama dulu. Bu Rahmi, VA-nya 0 ya? Kayaknya ya nggak detailnya, cuma dapat segitu soalnya Pak. Ntar Pak saya Enggak. cari dulu. Bukan, kalau nanti VA-nya tidak 0, nanti beda lagi soalnya. Karena kan kita gini, kita punya EPA plus EKA, ini kan sama dengan EMB. Betul nggak? Iya. Ya. Nah, kenapa saya tanya 0? Kalau di A itu tidak 0, maka nanti energi kinetiknya ini ada. Tapi kalau 0 ya energi mekanik di B sama dengan EPA. Sip. Ini dulu. Paham dulu, Bu? Halo? Iya Pak, siap. Nah, sekarang saya pengen pastikan dulu. Di A maunya 0 apa tidak? Di A itu maunya A? 0 aja. Mau yang enaknya Oke. nol. Diam. No. 0. Pertanyaan berikutnya, di C kecepatannya 0 apa ada kecepatannya? Di C. Nggak diketahui. Harus diketahui. Kalau nggak diketahui, nggak bisa diketahui. Oh ya. Yang diketahui itu kayaknya massa, Pak. Hah? Masa Pak? Massa. Nah, iya, masa. Tapi di C ada kecepatannya nggak? Nggak Kalau- diketahui, Ki, Pak. Ya harus. Kalau nggak, soalnya kan nanti dia, kalau kasar, itu energi mekaniknya tidak sama. Selisih energi mekanik itu yang berubah menjadi usaha gaya gesek. Jadi Bu Bapak nanti begini. Ini saya potong lagi. Ini saya punya B. Ini saya punya C. Ini kasar. Gitu ya. Nah, ini ke sini 80. Ini sekarang theta kan? Sip. Nah, ketinggian ini berarti 80 sin theta. 80 dikali 2/5. Maka saya punya berapa? 80 dibagi 5 itu 16 kali 2. Ini 32. Nah, Ibu Bapak, nanti kalau kasar begini. Kalau kasar, maka W gesek itu akan sama dengan EMB min EMC. Nah, W geseknya apa? F gesek dikali dengan BC akan sama dengan EMB min EMC. Berarti saya tulis ini ya, Bu. F gesek dikali BC akan sama dengan EPB ditambah EKB min EPC ditambah EKC. Maka kenapa saya tanya di C itu 0 apa tidak? Kalau dia itu tidak 0, nah ini nanti tidak 0. Tetapi yang ini pasti nanti 0. Karena dia di titik acuan. Halo, sip? Tunggu Pak, agak mudah. Kalau misalnya baloknya berhenti tepat di C, Pak. Maka kalau berhenti dia di C, energi kinetik di C ini 0. Jadi EMC ini 0 gitu loh. Ya. Nggak ada. Karena EP-nya 0, energi kinetiknya 0. Kalau ada, nah nilainya berapa? Gitu? Halo? Ya Pak. Ya, Pak. Bisa diikuti kan? Lumayan. Bingung Pak, bingung. Dan harus diulang-ulang rekamannya ini. Putar ulangan. Gini Bu. Ini kan ada dua keadaan kan? Ya. Keadaan pertama AB. Sip ya? Sip. Ya. Ini licin. Ya. Ini licin. Nah, berarti saya gambarkan di sini aja. Kalau licin, energi mekaniknya kan sama kan? Maka nilai EMA itu adalah EPA plus EKA.
itu sama dengan energi mekanik B. Ya. Ya. Nah, maka tadi saya tanya, Bu, di A ini kecepatannya 0 apa tidak? Kalau kecepatannya 0, ini maka 0. Maka saya nanti hanya akan memiliki begini. EPA sama dengan EMB. Nah, ini saya ganti apa? MGHA. MGHA sama dengan? Ini saya ganti MG dikali ketinggiannya 18 saja. Sip. Karena ini saya anggap sebagai acuan yang pertama. Ya. Sip ya? Oke, Pak. Ya. Oke. Oke, Pak. Nah, sekarang nanti enggak kita ini ya. Kita nanti double 2 kali. Ini kita acuannya di tanah aja ya, Bu. Ya. Acuannya di tanah ya. Maka ini langsung saya masukkan 50 saja. Nanti enggak kerja 2 kali. Nah, sekarang saya lihat ini, Bu. B dan C. B dan C ini kasar kan? Ya. Saya gambar ini. Jadi energi mekanik di B ini sama dengan energi mekanik di A tadi. Yang nilainya Mg dikali 50. Ya. Sip ya? Sip. Nah, sekarang Ibu Bapak begini. Saya tanya lagi. Di C itu maunya ada kecepatan apa tidak? Kalau di C itu 0, maka nanti ini 0. Ini juga 0. Kan nggak ada MGH-nya kan nggak ada kan? Iya, enggak ada. Ya, nggak ada. Maka nanti dengan demikian nilai ini EPB tambah EKB kan boleh saya ganti MG dikali 50 kan? Iya, betul. Nah, FGC dikali dengan BC. Maka nilai FGC-nya saya punya MG dikali 50 per BC. BC-nya berapa? 80 kan? 80. Ya, 80. Berarti sekarang saya masanya berapa? Masanya 10 Satu. 1 kilo. Satu. Ya udah, berarti tinggal 1 dikali 10 dikali 5 per 8 kan? Ya. Ya. 50 per 8, 24. 25 per 4 berapa itu? 625. Iya, 625. Kan? 625. Ini kalau B-nya 0. PA 0, BC-nya 0. Iya. Kalau misalkan VA-nya tidak 0, nah Ibu Bapak harus ini dihitung lagi. Setengah MVA kuadrat. Nah, di sini juga sama. Ini nggak boleh 0, tapi ini setengah MVC kuadrat. Gitu ya? Oke, Yep. Pak. Sip kan? Sip, Pak. Nah, sekarang kalau ditanya koefisien geseknya bagaimana? Bisa tuh ditanya koefisien gesek? Berarti Nah, kalau nanti ditanya koefisien gesek, berarti kita harus gini, Bu. Ini segitiganya tak hapus ya. Apa kan? Kalau nanti ditanya koefisien gesek, berarti F gesek itu adalah mu dikali normal. Maka Ibu Bapak punya 6,25, mu-nya ditanya, normalnya diganti apa? MG cos. Nah. Berarti mu-nya tinggal 6,25 ini Bagi kali 10. Nah, cos theta-nya dicari dari tadi ya, Bu ya. Kayak tadi ya. 114 per itu ya. Kalau ditanyakan koefisien gesek. Tapi kalau F gesek cukup dengan itu saja. Sip. mantap, Pak. Ini saya potong-potong biar semoga lebih mudah. Kalau enggak nanti kalau saya langsung tinjau A dan C, nanti enggak gesek loh. Oke.
Nah, sekarang saya punya kasus demikian. Bu, Pak, ini kan yang ditanya, jika lampu BC diputus, lampu mana yang redup gitu kan? Iya. Kalau BC itu diputus, rangkaiannya kan jadi begini kan? Ini A, ini D, ini E, ini F, ini G. Ini dulu sepakat ya? Ya, Pak. Ya, Pak. Nah, kalau saya Ya, Pak. lebih senang ini itu dikasih angka. Kalau saya loh. Jadi kita cari voltnya dulu. Maka misalkan, ini kan lampunya identik pasti. Kalau lampunya identik, misalkan ini saya kasih 4 ohm. Ini 4 ohm, ini 4 ohm, ini 4 ohm. Ini 4 ohm, ini 4 ohm, ini 4 ohm. Sip ya? Sip. Maka 4 ohm, 4 ohm, 4 ohm, paralel. Seperempat, seperempat, seperempat. Dibalik. Jadi 1 ohm kan? Ya. 1. Yang E kan 4 ohm. 4. Sip. Ya. Yang F sama G kan jadi seperempat, seperempat, 2/4, setengah. Jadi 2 ohm kan? Ya. Iya, 2. Sip. Ya, mantap. Berarti sekarang dari sini F totalnya berapa? 6 sama 7 ya. 7. Nah, sekarang kalau misalkan voltnya itu 14 volt misalkan. Berarti arusnya berapa, Bu? 2. 2. Yes. 2, Pak. Berarti ini kan 2 ampere. Ya kan? Ya. Nah, Ya. sekarang ini saya kasih titik. Ini P. Kelihatan nggak ini kalau biru? Kelihatan. Kelihatan. Ini Q, ini S. Kita cari VPQ. Ini P, ini Q. Berarti kan VPQ 2 volt. Betul ya? Iya, 2. Nah, sekarang yang QR. PQR berarti kan saya punya 2 kali 4. Berapa? 8. 8. VRS 4. berarti sama dengan 4. 2 tambah 2. Ya, 4. Nah, Ibu Bapak, PA sama dengan PB, sama dengan VC, sama dengan VD, sama dengan 2 volt. Kan paralel. Betul ya? Ya. Iya, iya, iya. PE Kalau sama paralel. dengan 8 volt. PF sama dengan VG. 4. PF sama dengan VG sama dengan 4 volt. Sip? 4. Sip. Iya. Sip ya? Ya, Pak. Nah, Ya, sekarang saya ke sampingnya. Ini saat diputus. Ini B dan C diputus. Maka ini 4 ohm, ini 4 ohm, ini 4 ohm, ini 4 ohm, ini 4 ohm. Sip, Bu? Sip. Ya. Gambar lagi. Ini sekarang 2 ohm. 2. Ini 4 ohm, ini 2 ohm. Betul? Betul. Ya. R totalnya berarti saya punya 8 ohm. 8. I-nya berarti punya 14/8 ampere. Betul ya? Ya. Iya. Nah, sekarang ini V. lagi. Nah, ini P, ini Q, ini R, ini S. Ini P, ini Q, ini R, ini S. Gitu ya, Bu? Iya, Pak. Sekarang VPQ. Berarti kan saya punya 14/8. Saya kali dengan 2 kan? Betul nggak? Iya, iya, iya. Berarti kan sekarang 14/4. 14/4 itu berarti 3,3 ya, Bu? 3/4 atau 3,5 ya? 3,5. 3,5 kan? 3,5. Nah, sekarang Ibu Bapak lihat. Tadi voltnya itu A, B, C, D. Lampu A dan D 2 volt. Sekarang menjadi 3,5. Maka lampu AD lebih terang atau lebih redup? Terang. Terang. Pasti lebih terang karena daya listrik P
P itu kan V kuadrat per R. Sip ya? Ya. Maka kesimpulan pertama adalah A dan D itu lebih terang. Sekarang yang lampu E. Kita lihat VQR. Berarti 14/8 saya kali 4 ya Bu. Berarti 7,5 volt kan? Ya. Ya. Tadinya 8 volt. Sekarang menjadi 7,5 volt. Redup. Maka E lebih redup dari semula. Sip? 7 aja toh Pak. Ya. Hah? 7, Pak. 14/8 kan 7. 7, Pak. Nggak pakai setengah. Oh iya 7. Yang pasti dia turun. Lebih redup loh. Aku konsentrasinya lebih redup. Oke. Nah sekarang VRS. Redup. Sekarang yang VRS. Berarti saya punya berapa? 14/8 dikali 2 kan? Kali 2. Berarti kan 14/4. Sama itu 13,5. 3,5 volt kan? 3,5. Nah, Ibu Bapak lihat. Tadinya kan 4 volt. Sekarang menjadi 3,5 kan? Ya. Maka F dan G redup apa lebih terang? Ya, redup. F dan G Redup. ini lebih redup. Itu aja. Agak panjang tapi. Sip ya? Sip, Pak. Kalau Ibu Bapak mau menggunakan arus boleh nggak? Boleh, silahkan. Pakai I kuadrat R. Tapi kalau saya terang redup itu lebih senang pakai voltase. Voltnya besar pasti dia terang. Voltnya kecil pasti dia redup. Kalau ilmunya Pak Fahmi pakai bagi warisan gitu. Tapi saya nggak begitu. Teoritisnya nggak begitu seret. Ini bisa kita lewati? Siap, Pak. Beres ya? Bisa, Pak. Bisa. Beres. Nah, Ibu Bapak begini. Perbandingan daya R2 ketika saklar dibuka dan saklar ditutup. Nah, sekarang begini. Saat saklar dibuka, maka rangkaian yang saya punya, nah itu kan begini. Ini 40 ohm, betul? Ini 80 ohm. Ini 60 ohm. Ini 12 volt ya, Bu? Yes. Kan? Nah, sekarang R totalnya berapa saya punya? 180. 180. I totalnya saya punya berapa? 12/180 kan? Iya. Berarti kalau ini saya bagi 6 berapa? Ini 2, yang bawah 30. Betul? 30 ya. Berarti 1/15. Iya, Maka sekarang oke, 1/15 ampere gitu ya. Nah, sekarang kalau saklar itu ditutup. Kalau saklar ditutup, artinya Ibu Bapak, ini kan dihubungkan langsung gitu kan? Ya. Maka R3 itu tidak diikuti. R3 tidak dilalui arus. Sehingga bentuknya nanti kan jadi begini. 100 Ini R 40 ya. ohm, ini punya 60 ohm gitu kan? Maka R totalnya itu saya punya 100 ohm. I-nya saya punya Iya, iya. 12/100 ya, Bu? Iya. Berarti ini 3/25. 25. Iya. Nah, sekarang ditanya dayanya kan? Iya, perbandingan Ya daya. udah, P1 banding P2 berarti I1 kuadrat R banding I2 kuadrat R. Betul? Ya. Iya. Berarti tinggal 1/15 kuadrat banding 3/25 kuadrat. 1/225 banding 9/625. Tinggal dihitung kan.
Sip Pak, ya. kok R-nya dicoret, Pak? R-nya kan beda. Nah kan pada R2 Sama R2, Bu. yang ditanya. Oh iya, maaf. Ini R-nya R2. Ya Sip maaf, ya? kurang teliti, Pak. Ya, mantap, Pak. Nggak apa-apa. Mau pakai V kuadrat per R boleh, silakan. Mau pakai V, kalau V kali I jangan ya. Hanya perbandingan. Sip ya? Ya, Pak. Hati-hati. Hati-hati. Kecuali pada rangkaian total boleh. Nah, batang AB itu 2 kilo. Diputar melalui titik A. Ternyata momen inersianya 8. Nah, ini Bu Bapak udah beres. Ini sekarang saya punya A, ini punya B. Inersia di sini toh, Bu? Ya. Nah, sekarang Ya. begini. Ini saya menjelaskannya. Inersia A kalau di ujung itu kan 1/3 mr kuadrat. Ini dapat dari mana? Sederhana. Nah, acuannya itu selalu ini, Ibu Bapak. Ini kan setengah L. Ini kan setengah L kan? Ini namanya I pusat massa. Sip. Nah, kalau nanti porosnya itu digeser. Nah, misalkan ini digeser ke sini. Ini misalkan jaraknya D. Maka I aksen itu adalah I pusat massa ditambah MD kuadrat. Maka 1/12 mr kuadrat plus MD kuadrat. Nah, Ibu Bapak sekarang begini. Kalau tadi itu acuan kita di sini, sekarang dia digeser di ujung, berarti pergeserannya setengah nggak? Iya. Halo? Ya. Berarti saya punya nanti 1/12 ml kuadrat ditambah M. D-nya kan setengah L kuadrat. Maka saya punya 1/12 ml kuadrat ditambah dengan 1/4 ml kuadrat. Kalau ini saya jumlah, kan saya punya berapa? 1/4 itu 3/12 kan? Ya. Kan berarti 4/12 ml kuadrat. Kan 1/3 ml kuadrat. Sip ya? Ya. Ini itu dapatnya dari sini gitu maksud saya. 1/12. Beres? Oke. Ya, oke. Nah, sekarang Ibu Bapak kita tinggal pakai perbandingan saja. Jadi gini. Saya tulis pakai yang warna biru. IA banding IO berarti IA-nya kan saya punya 1/3 ml kuadrat. Nah, sedangkan IO-nya saya punya 1/12 ml kuadrat. Ini Bapak coret. Saya coret maksudku. Berarti ini kan saya punya 4/1. Betul? Ya, betul. Nah, kalau IA-nya tadi itu 8, IO-nya kan berarti berapa? 2 kan? Ya. Sederhana kan? Nanti ini dipakai kalau nanti dia tidak di tengah-tengah, tidak di salah ujung. Misalkan ini jaraknya 1/3 gitu. Nanti rumus ini akan kepakai. Siapa tahu. Oh, Sip ya? Sip, Pak. Oke. Beres. Waduh, gambarnya gimana nih? Gambarnya kayak ini, Pak. Kiri kanan ada 2 ember gitu. Oh, gini ya. Batang panjang, terus kiri kanan ada ember. Ini ada ember A. Nah, dan ember B. Ini ada ember B. Terus? Dia itu bisa berputar. Putarnya horizontal ya? Ya. Jadi nanti pada saat hujan, air kan masuk tuh ke 2 ember. Nah, Begini ya? Ya. Ya udah. Tunggu putar di situ. Inersia totalnya kan berarti tinggal MA RA kuadrat tambah MB RB kuadrat. Kalau misalkan ini ember ada airnya, begitu, berarti masanya menjadi lebih besar kan? Ya.
Kalau dia itu masanya lebih besar, berarti inersianya pasti lebih besar. Itu Ya. hal yang pertama. Sip. Sip. Nah, sekarang yang kedua adalah, ini kan tidak ada gaya luar yang bekerja. Berarti momen gayanya sama kan? Iya. Artinya ketika dia berputar, itu kan tidak ada yang menggerakkan lagi. Sekali digoyang, dia putar terus gitu loh, Bu. Ya. Maka kalau terjadi seperti itu, momentumnya itu akan sama, tetapi momentum sudut ya. Maka saya akan nanti memiliki begini. IA omega A akan sama dengan IB omega B. Sip ya? Nah, sekarang begini, Bu. IA ini ketika ember kosong, katakanlah. Ya toh? IB ini ketika ember berisi air katanya tadi. Sip? Ya. Ya. Maka IA pasti akan jadi lebih kecil daripada IB kan? Betul? Pak Pam, maaf Pak Pam. Eh, Ember itu di sisi A dan sisi B ada ember, tiba-tiba hujan, berarti dua-duanya keisi air. Cuman kondisinya itu yang IA kosong, maksudnya I di A kosong, I di B berisi air. Oh gini, maksud saya gini, IA itu ketika embernya kosong, maka kan masanya hanya, jadi mula-mula ketika pada IA itu hitung MA itu sama dengan MB, itu masa ember ya Bu? Ya. Nah ketika IB, maka masa A sama dengan masa B itu adalah sudah ember dan air. Air. Ya. Maka ininya menjadi lebih besar kan? Ya. Maka inersia B lebih besar daripada inersia A. Sip? Iya. Nah, sehingga sekarang kalau kita lihat persamaan ini, kalau IA itu lebih besar daripada IB, berarti kan omega A lebih besar daripada omega B kan? Yes. Maksudnya gini, ini ya. Oh gini nanti ndak Ibu Bapak bingung. Kenapa, Ini jangan Pak? saya variabelnya jangan AB. Iya, saya bingungnya di situ tadi, Pak. Ini kosong, ini air, ini air. Ngerti maksudnya? Nah, ngerti Pak kalau itu. Ini ketika ember kosong. Ya. Ember kosong ini sama ketika dengan ember berisi air, gitu ya? Ya, sip. Nah, berarti ini adalah namanya diganti. Ini IK, ini air, ini IK, ini air kan? Ya. Nah, berarti sekarang saya punya W kosong pasti lebih besar daripada W air. Maka ini yang benar hanya yang kedua. Harusnya kecepatannya dia menurun. Tetapi momentum sudutnya ini tetap. Tidak ada yang berubah. Karena apa? Karena tidak ada gaya luar yang bekerja. Sip? Aman, Pak. Mudeng ya? Ini sama seperti ketika kasus tumbukan gitu. Kalau tumbukan gitu kan tidak ada gaya luar yang bekerja juga. Sehingga terjadilah perputaran momentum. Sip? Sip, Pak. Ini tinggal diulang nanti. Sip ya? Nah, ini nggak usah bingung-bingung Ibu Bapak. Kalau ini mesin Carnot, ini hal yang paling penting begini. Saya agak lama sedikit nggak apa-apa ya? Iya Pak. Biar Atau paham tidak apa. mau dipercepat ya nggak apa-apa sih. Biar makin paham Pak konsepnya. Kata kuncinya gini Bu, kata kuncinya gini. Ini AB, CD. Nah, AB ini namanya pemampatan isotermal. Pemampatan.
Pemuaian, wong volumenya gede. Otak dan tangan udah nggak sinkron. Volumenya membesar. Nah, ini itu terjadi pada saat apa? Pada saat suhu tinggi. Nah, pada saat suhu tinggi itu kalor masuk. Sip. Nah, proses BC ini adalah pemuaian adiabatik. Artinya kalau kalor Q tidak bisa keluar dan masuk, maka nanti menjadi W-nya. Nah, sedangkan CD ini pemampatan isotermal. Nah, disinilah kalor dibuang. Ini terjadi pada saat suhu rendah. Nah, sedangkan DA ini adalah pemampatan adiabatik. Jadi pada mesin Carnot itu selalu terjadi dua proses, isotermal dan adiabatik. Nah, terus Ibu Bapak begini, kalau bingung, sederhana sebenarnya. Efisiensi mesin Carnot itu pasti kurang dari 1. Kurang dari 1. Maka kurang dari 100%. Nah, efisiensi itu selalu 1 min T rendah per T tinggi. Atau bisa juga saya punya W per Q in. Kalau W itu dari Q in min Q out, nah ini kan bisa saya ganti 1 min Q out per Q in. Jadi efisiensi mesin itu bisa ini, bisa ini, bisa ini. Tergantung yang diketahui apa. Nah sekarang Ibu Bapak, mesin Carnot kata kuncinya 1. Mesin Carnot suhu rendahnya itu sama. Ini kata kuncinya. Jadi mau suhunya dinaikkan berapapun, yang diubah itu adalah suhu tingginya, bukan suhu rendahnya. Maka sekarang Ibu Bapak yang paling penting yang berikutnya adalah suhu itu harus di dalam Kelvin. Nah sekarang mesin ngeluarin suhu 27, ini berarti suhu rendah apa suhu tinggi? Tinggi. Tinggi. Suhu rendah dong. Kan mesin ngeluarin suhu. Sip. Oh iya. Oke. Kemarin konsepnya pikir ngeluarin itu yang keluarnya berarti out, Pak. Tinggi. Sama, Bu. Berarti Bu, sekarang saya hitung dulu yang 40% ya. Iya. Berarti 4/10 sama dengan 1 min 300 per T tinggi. Iya. Berarti kan sekarang saya punya 6/10 sama dengan 300 per T1 toh. Iya. Maka T1-nya kan 500 Kelvin, betul? Iya, 500. Nah, sekarang kan supaya menjadi 50%, suhu tinggi dinaikkan menjadi berapa? Nah, sekarang 50%, berarti kan setengah. Nah, T rendahnya tetap. Berarti setengah sama dengan 300 per T2. Berarti T2-nya berapa? 600 Kelvin kan? 600. Jadi, berarti 100. 500. Nah, kalau ditanya dinaik. Ini hati-hati, Bu. 100 ya. Suhu reservoir tinggi harus dinaikkan menjadi. Oh, menjadi. Kalau berarti menjadi berarti ya menjadi 600. 600. Oh iya. Tapi kalau maka suhu reservoir tinggi harus dinaikkan sebesar. Nah, baru kita 100. Hati-hati ya. Hati-hati ya. Kalau ini menjadi, maka jawabannya 600. Tapi kalau dinaikkan sebesar, baru 100. Jangan terkecoh.
Iya, TPM itu kemarin suhu rendah, suhu tinggi tuh Pak. Tuh, Pak. Ya kan? Ya, Oke. Pak. Ya Pak. Bentar, mau tanya apakah ada pengumuman untuk bentar ya Bu. Ya, Pak. PA-nya Coba kebaca. yang siap. Bentar ini apa? Hihi, Pak Heru. Kebaca PA-nya. Masa sih? Belakang Wah, ada suara Bu Dita. Ya. Nah, gini aja. Lanjut ke nomor 10. Berarti Pak saya Pam. enggak beresinnya pakai HP aja. Pak Pam. Bisa nanya tadi Pak, yang efisiensi tadi balik Pak, ada yang Boleh. dikit kurang paham Boleh. Pak. Boleh. Gimana? Yang ini tadi kan T1 sudah dapat 500 ya Pak ya. Bukan yang untuk yang kedua itu bukan diganti ya Pak ya jadi 500 atau tetap 300? Nah, T rendahnya pakai yang sama. T rendahnya pakai T rendah yang pertama. Jadi T rendahnya selalu dianggap sama. Oh gitu. Maka radiator mobil itu kan selalu airnya kan air dingin. Yang dinaikkan kan suhu pada mesinnya. Bukan pada radiatornya. Buangannya pasti selalu sama loh. Sip ya? Oke, terima kasih Pak. Ya. Terus bisa lanjut Bu? Lanjut Pak. Ini kan kemarin sudah kita beresin kan? Tegangan tali di titik tertinggi masih ingat nggak? Yo, kan gambarnya begini kan? Gambaran T. Nah ini ada T, ini ada W toh? W, ya. Nah berarti T plus W sama dengan yang V kuadrat per R ya? Per R. Nah berarti T sama dengan MV kuadrat per R. Udah berarti udah lulus ini nanti. 30. Ya 2 kali 5 kuadrat per 2 ya Bu? Ya R-nya 2. Kurang. Nah ini kan berarti 25 min 20 kan? Ya. 5 Newton. Nanti kalau dia di bawah, tinggal ganti lagi. T min W ya? T min W, ya. Sip kan? Tambah W. Sekarang 11. Sebuah batu 2 kilo diikat dengan tali, diputar sehingga berbentuk vertikal. Oke, nah ini kecepatan sudut. Nah ini sama Bu. Bedanya apa? Bedanya nanti gini. Tadi kan saya punya T plus W ini sama dengan M omega kuadrat R. Gitu aja. Sip? Ya, sip Pak. Udah ya, udah bisa ya, nggak usah di ini ya. Ya, Pak, Bisa, insya Allah. Oke. Nomor 12. Nah ini yang mau saya tanya. Ini kan perbandingan energi kinetik. Yang pertama, yang kedua kan? Iya. Nah berarti kan gini. EK yang pertama, ini kan berarti setengah MA ditambah MB dikali V kuadrat. Ya kan? Ini yang pertama. Sedangkan EK yang kedua, ini kan ketika B-nya jatuh kan maksudnya Bu? Ya, jatuh Pak. B-nya jatuh, Pak. Ayo berarti kan energi kinetik yang dimiliki balon kan hanya setengah M V kuadrat. Tetapi saya mau tanya dulu, apakah mula-mula itu baloknya ini ditekan
terus dilepaskan gitu. Hmm. Atau baloknya ini numbuk. Nah, yang penting begini, Bu. Pada kasus di sini, pasti selalu terjadi gini. Energi kinetik balok itu akan diubah menjadi energi pegas. Sip ya? Ya. Nah, nanti maka ketika untuk mencari kecepatan ini, nah pakailah ini. Maka saya tanya, ini itu kasusnya tadi, ini ditarik ke kiri terus dilepaskan, atau balok ini bergerak terus numbuk gitu loh. Sip ya? Karena nanti untuk mencari kecepatannya ini, kecepatan ini kan berbeda. Iya. Kecepatan yang pertama ini misalkan V1, ini V2-nya kan berbeda kan? Gitu ya? Bu, Pak. Iya, Pak. Terus Kalau perbandingannya, nah makanya itu, ini kasusnya apa? Perlu diperjelas lagi. Sepertinya baloknya tidak bertumbuk, Pak. Dia nempel, terus ditekan, tiba-tiba jatuh. Oh, ya udah, berarti nanti gini. EP pegas awal itu sama dengan EK balok. Berarti setengah KX kuadrat sama dengan setengah MA plus MB dikali P1 kuadrat. Sip ya? Oke. Ya. Nah, sekarang yang kedua. Bu, saya tanya lagi. Sama enggak? Pertambahan panjangnya sama enggak? Sama enggak? Ketika ditekannya itu sama atau berbeda? Pegasnya itu bertambah pendeknya sama apa tidak? Karena kalau sama nanti saya punya begini. MA. Ini V aksen kuadrat, V2 kuadrat. Ya kan? Ya. Kalau ditanya perbandingan energi kinetiknya, pasti 1:1. Kalau ini ditekannya yang sama. Tetapi kalau nanti ditekannya berbeda, ya berbeda. Sip ya? Pak, kalau sama kenapa 1:1, Pak? Nah kan ini pendeknya sama kan? Misalkan ini ditekan ke sini 5 cm. Misalkan ini ditekan 5 cm. Ya, nanti baru dilepaskan kan? Ya, lepasnya juga 5 cm. Nah, terus yang bawah juga maksudku ini ditekannya 5 cm. Maka energi kinetik yang dimiliki oleh kedua keadaan ini sama. Sama dengan apa? Sama dengan energi pegas. Yang berbeda apanya? Kecepatan baloknya nanti. Kecepatan balok A dan B akan berbeda dengan balok A. Pasti akan lebih cepat balok A daripada balok A dan B ketika menempel. Sip ya, Bu? Ya, ya. Iya, Pak. Ini kalau kasusnya ditekan sama loh ya. Kalau beda berarti nanti yang ini beda ya, Pak? Ininya beda. X2-nya beda. Atau ini saya kasih nama ini aja ya. Kalau X1 sama dengan X2, maka EK1 banding EK2 ya pasti 1:1. Dengan catatan licin juga ya, Bu. Kalau nanti nggak licin, oh beda lagi. Sip ya? Halo? Ya, Pak. Ya, Pak. Nah, bisa saya ganti? Boleh, Pak. Oke, ini jatuh bebas mah nggak usah ya toh. Dua buah benda A dan B. Masing-masing M dijatuhkan pada ketinggian H dan 2H. A menyentuh tanah, kecepatannya V. B menyentuh tanah dengan energi kinetik. Lah ini sederhana. Bu, Pak. Ini A.
Ya kan? Ini saya punya tanah. Ini saya punya A. Dijatuhkan itu berarti B di sini 0 kan? Maka saya punya, kalau ini sekarang saya katakan 1 ini 2. EM1 sama dengan EM2. Saya punya EP 1 ditambah EK1 sama dengan EP2 ditambah EK2. Ini 0 toh, Bu? Ini 0 kan? Sip ya? Oke, Pak. Halo? Ya, Pak. Sip. Berarti saya punya MGH sama dengan setengah MP kuadrat. Sip, sampai di sini beres ya? Ya, untuk Ya. benda A, Pak. Nah, sekarang kita yang B. Kalau yang B, 2H. ini B toh. Ya. Ini kan 2H. Hmm. Kalau 2H berarti kan saya langsung bisa EKB kan sama dengan MG 2H. Betul, Bu? Ya. Betul, Pak. Berarti kan ini saya 2 MGH. Padahal MGH itu saya punya setengah MV kuadrat. Betul nggak? Ya. Betul, betul, Pak. Ini duanya kok saya buang. Maka 2 sama 2 hilang kan? Bis. Kita tinggal MV kuadrat. Hmm. Gampang toh? Oh. Sip toh? Sip, sip. Ini juga EKB, ini saya pakai EM1 sama dengan EM2 tadi. Karena licin. Sip ya? Ya, Pak. Nah, ini seorang pemain skateboard lintasan berbentuk setengah lingkaran yang jari-jarinya 4 Newton. Orang tersebut bermassa 50 Newton. Jika kecepatan saat menggunakan skateboard itu kecepatannya 10 Kurang satuan, Pak. ya normal di puncak. Bu, ini saya kira-kira gini ya. Kira-kira lintasannya kan pasti lingkaran gini kan? Mm-mm. Nah, dia kan saat di sini kan? Di puncak, ya. Tapi pertanyaan saya, oh ini skateboard ya? Ya udah gambarnya pegunungan gini aja. Nah, ini gini kan? Ya di atas karena nanti beda. Nah, ini saya punya W. Ini saya punya normal ke atas kan? Ya. Nah, berarti sekarang W min N akan sama dengan MV kuadrat per R. Betul ya? Jadi ini dapat dari mana? Sigma F sama dengan MAS. Nah, yang masuk itu positif, yang keluar itu negatif. Maka saya punya sekarang ditanya normal ya? Iya. Ya sudah. Berarti normalnya sama dengan B min MV kuadrat per R. Berarti saya punya 50 kali 10 min 50 dikali 10 kuadrat per 4 ya, Bu? 4. Ya, 4, Pak. Berarti nanti min artinya min dia keluar bidang gitu. Apa? Keluar pusat putaran gitu ya. Berarti saya punya 500 min berapa ini? 5.000 bagi 50 dibagi 25 ya, Bu? 50 dikali 25 ya? Iya, ya betul, Pak. Iya. Berarti 1250 kan? 150. Nah, min 750. Min 7. Iya. Iya. Ya. Iya, Pak. Min ini artinya apa? Dia keluar pusat lingkaran. Sip. Nah, hal yang sama ketika soal yang itu yang B. Iya, sama. Orang lama naik sepeda motor lintasan Soalnya melingkar. Sama ya, Bu, itu ya? sama soalnya. Beda deskripsi soal aja ternyata, Pak. Tapi nanti berbeda kalau tong setan. Iya, Tahu kalau tong di setan, dalam, kan? kalau di dalam, Pak, itu kan di atas.
Kalau nanti ini saya gambar di sini ya. Kalau tong setan. Nah, ini gerak melingkar dalam. Dalam. Ya di sini, Bu. Nah, normalnya ke bawah. Ini N-nya. ada W. Oh, Normalnya ke bawah. iya iya. Maka nanti N plus W sama dengan MV MV kuadrat per N. Nah, bedanya di situ aja. Iya. Maka nanti kalau sampai normalnya itu 0, dia jatuh. Dia jatuh, maka kecepatan di atas itu juga sama dengan akar GR lagi. Nanti situ. Sip ya? Sip, Pak. Oke. Saya pakai akun asli. Sekarang kita lihat nomor A, ini sederhana. Bu, Pak, yang perlu dipahami apa? Z itu adalah A sin omega T min KX. Ya toh? Nah, plus theta 0 gitu aja, Bu. Ya. Maka dari soal, kalau nilai di depan X itu pasti K. Ya toh? Ya. Ya. Nilai di depan T itu omega. Maka Ya. kalau dengan demikian, kalau saya punya K itu sama dengan A. Betul toh? Ya. Ya. K itu kan 2pi per lambda. Ya, 2pi Yes. per lambda sama Maka dengan lambdanya kan A. 2pi per A. Bener ya? Yo. Betul. V itu bisa omega per K. Omeganya saya punya B, 2pi A-nya saya punya A, ya toh? Iya. Bener toh? Betul, Ya. Pak. Semua partikel berosilasi dengan amplitudo. Maksudnya apa? Waduh. Itu mengingat aja, Pak. Enggak tepat sih pilihannya. Yang mencoba mengingat kata-katanya. Semua partikel Amplitudenya, Kak. maka ketika dia ditanya bahwa ini ketika berorisasi amplitudonya selalu tetap, selalu sama dengan A, ya. Oh ya. Kan ini gelombang berjalan toh. Iya. Kalau gelombang berjalan, ini amplitudonya tetap. Tetapi kalau gelombang stasioner, yang ujung tetap, ujung bebas itu, amplitudonya kan berubah kan. Kalau nanti muncul gelombang stasioner, kalau ujung yang tetap, A stasioner itu selalu 2A sin KX. Jadi tergantung X-nya di mana. X-nya itu jarak dari ujungnya. Entah ujung tetap, ujung bebas. Nah, kalau nanti ujung bebas, A stasionernya itu amplitudonya itu 2A cos KX. Kalau variasinya nanti sampai sana ya, Bu. Oke? Beres? Ada yang ingin di ini lagi. Pak, paham. Bu, ini ada. Ini kita istirahat dulu, Bu. Ini ada apa? Ada Pak Fahmi. Pak Fahmi itu biasanya Mana Pak Fahmi? Ayo Pak Fahmi. Ada Pak Fahmi. Pak Fahmi itu biasanya bisa menghidupkan suasana. Ya, Bu Dita nih, diam-diam aja. Pak Fahmi. Nah, ini ada Bu Dita ini. Ada? Mana Bu Ada Dita Pak ya? Heru. Bu Dita dari tadi diam-diam aja. Yang startup ini ya, Bu Dita ini? Iya, Pak. Betul. Iya, Pak. Biasa, Pak. Yang aneh-aneh aja. Dari dulu itu enggak ini ya. Saya itu nebak-nebak aja loh Pak Heru. Kemarin tuh banyak menebaknya, banyak nembaknya, nggak banyak yang nggak membaca, nggak ngerti soal-soal, apalagi soal profesional. Waduh, Nembak tapi kena sasaran Pak Fahmi. Ya alhamdulillah gitu sih, Bu. Beruntung. Jangan-jangan nilai saya 70,00001 gitu ya. Udah, yang penting lulus, Pak. Kalau ya? di Pak Fahmi, kalau di Amerika itu kan ada 911 kan nembak. Kalau salah tembak kan hubungannya sama 911 enggak?
Apa itu Pak? 911? Nah, Nggak nomor tahu. 9 itu 911 ya. Heeh. Terus diapain emangnya? Nah, kalau di Indonesia itu ada 119 kan. Darurat, Pak, darurat. Bantuannya menembak. Gawat Tuh ini. Pak Fahmi kena bully. Nah, Pak Eko biasa Pak Eko ini. Udah malam itu. Ngantuk ya Pak. Nah, makanya itu Pak ini kalau udah ngantuk itu Pak Fahmi yang spesialisasinya. Belum curhat aja Pak Fahmi. Makanya diundang Pak Eko biar nggak ngantuk kita. Enggak, nanti enggak ini error. Ayo kita balik ke sini. Ibu Bapak kalau lob Pak, itu sebenarnya tunggu Pak, Ya, mau ya. nanya yang gelombang tadi Pak. Ya, Saya gimana? ragu kapan persamaan gelombang itu pakai sin, kapan yang pakai cos. Oh gini, Ada itu ada bedanya apa Pak? gelombang berjalan atau gelombang stasioner? Yang berjalan. Kalau apa? pada gelombang berjalan, kita pakai asin omega T, min kayak gitu kalau dia itu pegas dalam arah vertikal. Jadi getarannya itu naik turun begini. Kalau kita pakai A cos omega T min KX, itu kalau sumber getarannya itu bergetar ke kanan ke kiri. Jadi kanan, kiri, kanan. Dalam arah mendatar gitu loh, Bu. Halo? Ya Pak. Kalau dia itu dalam arah mendatar, kiri kanan, getarannya itu berarti kita pakai asin omega T. Tetapi kalau kalau dia itu bergetarnya ke kanan, ke kiri, kanan, kiri, maka simpangannya itu sebagai fungsi cos, A cos omega T. Tapi kalau dia itu bergetar naik turun dalam arah vertikal, maka simpangannya itu pakai asin omega T. Nah, yang kita pelajari itu kan biasanya pegas, terus digantung beban kan? Ya. Maka kan bergeraknya naik turun. Kalau dia itu bergeraknya naik turun, maka simpangannya sebagai fungsi sinus, bukan sebagai fungsi kosinus. Sip ya? Sip Pak. Sama aja. Oke? Oke Pak. Saya bisa ke itu ya, ke mana? Slide 16 ya? Bisa Pak. Oke. Ya kita 5 menit, 10 menit lagi selesai ya Bu. Lob itu sebenarnya hanya lensa positif. Nah, bayangannya harus satu Bu. Harus maya, tegak, diperbesar. Maka kalau bayangannya itu adalah maya, tegak, diperbesar, pertanyaan saya, bendanya akan di ruang berapa? Benda harus di ruang satu. Yaitu antara mana? Antara O sampai dengan fokusnya. Sip. Nah, maka Ibu Bapak sekarang begini. Ibu Bapak lihat tangan masing-masing itu. Kalau jarinya itu makin dekat dengan mata, maka kan bola mata kita itu akan kelihatan sakit kan. Kayak ada tekanan begitu. Tetapi kalau kita melihat benda yang jauh, mata kita justru kita kecilin, rileks. Pak Fahmi itu kalau ada cewek cantik, jauh gitu, matanya tidak melotot, tapi justru ditutup pakai tangan, makin dikecilin lagi. Nah itu artinya apa? Itu artinya kalau akomodasi minimum. Artinya bayangannya itu jatuh pada titik jauhnya. Tetapi kalau akomodasi maksimum, itu bayangannya itu jatuh pada titik dekat mata. Nah, sehingga Ibu Bapak, kalau ditanya perbesaran ya, perbesaran pada lob. Kalau
dia itu akomodasi maksimum, maka M-nya itu tinggal SN per fokus ditambah 1. Kalau akomodasi minimum, perbesarnya ini tinggal SN per fokus, nggak usah tambah 1. SN kalau tidak dikasih tahu, berarti dianggap 25. Di soal itu SN-nya 30, fokusnya 5. Maka dengan cepat kita bisa katakan perbesaran akomodasi maksimumnya berarti saya punya 30/5 tambah 1. Berarti 6 ya, Bu? Kalau akomodasi minimumnya tinggal 30/5, 6 kali. 7 bukan Pak itu, Pak? Ini 6, ya ini 7. Yang atas. Ya. Maka berarti jawaban kita yang pilih yang B kan? Sip. Mudeng ya? Ya, Pak. Nggak perlu saya gambar kan? Perlu saya gambar nggak? Jadi kalau ngelihat pakai itu gadisnya bisa 7 kali lipat tingginya. Bukan Pak, ke langit ke-7. Kalau ada semut cewek gitu berarti kan. Kayak semutnya dibedakin Pak, pakai gincu. Zoom optical itu, Bu. Ya kan Pak Eko? Aduh. Bisa Bu, itu, nanti Pak. kalau ini ya apa? Kalau akomodasi maksimum, kalau ada soal, maka bentuk gambarnya itu begini. Bendanya taruh di sini. Sinar yang sejajar sumbu utama dibiaskan melalui titik fokus yang melalui pusat lengkungannya diteruskan. Nah, sehingga bayangannya ke sini. Nah, ini ke sini itu adalah SN-nya. Tetapi kalau yang akomodasi minimum, gambarnya begini. Nah, ini F1, ini fokus pasifnya, ini fokus aktifnya yang dilewati sinar bias. Bendanya itu harus ibu bapak taruh di sini, tepat di fokusnya, sehingga nah sejajar sumbu utama dibiaskan titik fokus yang melalui kelengkungannya dia sejajar. Jadi ini tidak terjadi bayangan gitu. Jadi nanti kalau ada soal gambarnya bentuknya seperti ini, oh berarti ini akomodasi minimal. Tapi kalau gambarnya seperti ini, oh berarti ini akomodasi maksimum. Itu aja. Beres ya? Ya, Pak. Nah ini tenggelam, melayang, mengapung, tinggal. Apalah kemarin soalnya, Pak? Lupa. Ini roh benda lebih besar daripada roh cair toh. Ini sama dengan kalau mengapung itu roh cairnya yang besar. lebih besar. Udah gitu aja. FA itu adalah roh cairan dikali volume benda yang tercelup. Nah, maka nanti tinggal digambar saja. Kasusnya seperti apa, tinggal diberesin. Ingat di cairan. Kalau saya tidak salah ingat Pak, yang ditanyakan itu mana yang lebih besar gaya angkatnya antara tenggelam, melayang, dan mengapung. Oh, ini Bu. Berarti kan kalau itu yang paling besar, tentu kan ketika dia melayang, ya, ketika mengapung itu gaya angkatnya lebih besar. FA-nya lebih besar daripada W-nya. Kalau tenggelam W-nya yang lebih besar kan? Iya. Kalau sama itu, ya. Tapi pada prinsipnya harusnya semuanya sama. Jadi maksudnya begini. Baik pada tenggelam, melayang, mengapung, itu pasti berlaku begini. Ini ada W, ini ada FA. W itu pasti sama dengan FA juga, karena seimbang. Nah, nanti ini untuk menentukan massa jenisnya ya. Yeah. Ini nanti
kaitannya dengan rho benda volume benda sama dengan rho cairan kali volume benda tercelup. Ini kalau ditanyakan untuk berapa volume benda yang di atas permukaan atau di bawah. Tapi kalau tadi bahwa FA-nya yang terapung lebih besar, oke. Karena kan bisa ngambang kan ya. Terus, nah ini. Dua tali berbeda disambung. Kemudian dibentangkan dengan tegangan tertentu. Pertanyaan saya. Ya. Anu yang gaya apung ditambahin aja Bapak. Oh Pak Say, lanjut Pak Say. Wis teko to. Gaya apung ditambah. Gaya apung tambah ya apa? Lah siapa lanjut lagi sih aku tak nyolok nanu, tak download PPT Ya. Iki gaya tenggelam ditambahin apa? Enggak, engko sampai lanjut lagi sih aku tak download PPT ini sih. Engko tak share gantian. Ya. Engko terus ke ya. Halo. Nah ini. Siapa lanjut ke wis mau Pak, iki jar kok tak lanjut ya aku. Hah? Siapa lanjut ke semua wae, kok iki ben tak lanjut nih ngono lho. Ya. Aku tak download dhisik sing web rame, tak nyaut ke sik. Ya. Nah ini Ibu Bapak. Dua tali yang berbeda. Wah ini menarik ini. Saya dulu seingatku kayaknya aku dapat soal ini deh. Itu pernyataan Pak Pam. Ya, dibentangkan dengan tegangan tertentu. Berarti kalau ini misalkan saya kasih 1, ini kasih 2, berarti μ1, μ itu kan rapat massa tali kan? Iya. Dan μ2-nya kan tidak sama. Ini hal yang pertama dulu. Terus yang berikutnya bahwa ini dibentangkan. Dibentangkan itu kan dia disambung terus dibentangkan kan? Kalau dibentangkan berarti kan gayanya pasti sama kan? Oke. Nah berarti kalau saya sekarang punya P1 sama dengan akar F1 per μ1, berarti yang V2 kan sekarang saya punya F2 per μ2. Nah ini kan akan F per μ1, ini akan F per μ2. Sekarang pertanyaan saya, kecepatannya sama atau berbeda? Antara tali 1 dan 2 sama atau berbeda? Ibu Bapak, berbeda kan? Beda, Pak. Kenapa? Mu-nya kan berbeda. Iya. Ya kan? Iya. Maka kan V1 tidak sama dengan V2. Nah sekarang berikutnya kalau kita lihat frekuensinya. Frekuensi yang pertama, kalau kita lihat, ini ada 1, ini 1 gelombang, 2, 3, 4, 5, 6. Betul ya Bu? Sedangkan yang kedua, 1, 2, 3. Hanya ada 4 kan? Betul? Yang pertama ada 6 gelombang, yang keempat. Berarti kan frekuensi yang pertama lebih besar daripada frekuensi yang kedua. Betul? Betul. Ya. Nah, sekarang kalau kita lihat panjang gelombangnya nih. Lambda yang pertama itu Lebih jaraknya kecil. ini. Lebih pendek kan? Ya. Pendek. Nah, berarti lambda 1 lebih pendek daripada lambda 2. Nah, paling-paling hanya ini kalau saya bisa mengatakan. Amplitudonya sama enggak? Terus kecepatannya, cepat lambatnya yang mana lebih besar, Pak? Untuk kasus ini. Mu-nya yang mana? Mu-nya lebih gede yang mana? Ini sama ini. Apakah yang ini, yang pertama ini karena ini gede, ini dianggap dia itu mu-nya lebih besar daripada ini yang lebih kecil begitu? Ini kan nggak bisa ditentukan kan?
Soalnya Iya, ini iya, loh, dua tali yang berbeda ini Mbak Lelo. Iya, berbeda. Berarti mu-nya berbeda. Ya. Kalau sekarang misalkan ya, ini dianggap yang kiri itu talinya lebih gede-gede Ya. daripada yang kanan. Ya. Berarti kan mu-nya kan lebih gede kan? Iya. Kalau sekarang nanti mu1 lebih gede daripada mu2, berarti V1-nya pasti lebih kecil daripada Lebih V2 kecil. kan? Iya. Itu pengandaiannya, Bu. Iya, iya, iya. Jadi ini yang bisa saya katakan. Gitu loh Pak saya. Ini Pak, kemarin itu pilihannya cuma 3 itu Pak. Jadi P1, F1 dan lambda 1. Jadi ini nih soal yang kemarin diminta di soal itu dia tentang pembiasaan pada tali. Pembiasaan tali. Pembiasaan gelombang tali gitu maksudnya itu. Karena kalau frekuensinya nggak dibuat sama nggak ada jawabannya gitu kemarin itu kalau nggak salah soal kita itu. Oh. Kayak gelombang air nih loh Pak, gelombang air. Ya, ya. Yang dangkal ke dalam gitu. Lah tapi kok ini gambarnya beda ya? Apanya Pak? Gambarnya gitu. Jadi gini, kalau soal yang kemarin itu dia melihatnya di titik 1 lambdanya lebih kecil dibandingkan lambda di titik 2 itu karena panjang gelombangnya kan ada kelihatan rapet dan nggak rapet. Kemudian yang kedua dia kecepatannya lebih besar yang 2 dibandingkan yang 1. Pernyataan yang ketiga frekuensinya sama. Nah, itu soalnya ngenukui kemarin itu. Tapi agak rancu. Tetapi kalau dia masukinnya gelombang tali harusnya kan gelombang air laut, air dangkal dan dalam ya harusnya ya. Gitu. Kalau tali kan ya ini memang soalnya saya ngerti dia dan Tuhannya sih Pak, jawaban yang dia pengen mau itu. Kok ngelak Pak Pam? Hah? Pak Sain? Pak Sain? Mati ya? Dut? Kok mati deh itu? Iya, kemana Hidup, Pak? Pak. Mati ya? Hidup. Masih gabung. Hidup. Hidup kok Pak. Hidup. Hidup. Nyala nggak? Nyala. Oh. Ini yang agak ragu saya. Kalau lihat gambarnya kan frekuensinya pasti berbeda kan? Ya betul lah, betul. Ya toh? Tapi kalau sumbernya sama, kalau dia itu sumbernya sama, harusnya frekuensinya sama. Kalau sumbernya sama loh ya. Kan hanya meneruskan gitu tuh ini. Ya. Ini berarti tambahin aja Pak saya ini sama saya. Kalau sumbernya sama, maka frekuensi 1 sama dengan frekuensi yang kedua. Tapi bahwa ini udah confirm, ini firm. Itu ya Ibu Bapak ya. Halo, sip? Ya Pak. Nah, sekarang nomor 19. Ah, ini mah nggak usah diberesin. Maksudku, tinggal yang penting nomor atas. Nomor massa atas antara ruas kiri dan kanan itu sama. Ini saya tembak kemarin. Terus yang bawah. Nggak hafal soalnya. Yang bawah itu sama. Ya ini aku juga nggak hafal kok. Proton 11, elektron 01, 10. Tinggal ini aja Ibu Bapak. Kalau ini kita lihat, ini P ini maksudnya A sama P ya? Ya betul. Ini kan elektronnya kalau mau kita masukkan, ini 0-1 kan? Ya enggak? Terus, wah ini kuat. Tembak itu Pak. A sama dengan A tambah 0. Terus ini misalkan ini B, ini C ya. Ya toh? Ya. Ini nanti tambah B. Sip toh? Ya. Terus yang
bawah Z. nanti Z sama dengan P P. min 1 plus C. Ya kan? Ya. HP ini piro? Nanti kan B-nya, kayaknya B-nya 0. Ya kan? Kan A sama A hilang. Ya kan? Iya, A sama A B-nya hilang 0. kan? Nah, B-nya 0. Oh. Berarti Q-nya itu 0. Yang atas 0 kemungkinan apa? Anti Elektron neutrino bisa. berarti. Berarti Bisa anti elektron, neutrino ya? bisa positif, bisa ini. Hah? Elektron atasnya 0. Nah, tapi kok bawahnya? Nah, tinggal min 1 atau bukan. Nah, makanya itu. Nah, yes. Ya itu tinggal inilah. Ini soalnya yang bikin gesek P-nya ini piro itu Pak saya. Aku tembak Ya kan? ini Pak, ini aja yang agak mengganggu kemarin. Aku mau ingin milih. Neutrino dengan Nah, ini antineutrinonya itu gimana Pak? gimana? Neutrino dengan antineutrinonya itu. Oh, ini suaranya bulu piro iki? Iya Pak, bulut P itu Pak. Oh. Saya wedi Pak. Oh, lebih apa ora? Jadi kalau pemerintah ada konanganku di lulusnya dicabut. Neutrino. Oh, yang nggak boleh itu kan kalau dari komputer, fakta integritas kan udah jelas. Neutrino itu sama dengan neutron nggak? Nanti cari aja lah itu Pak. Karena apalan jatuhnya itu toh. Bukan apalan ya aku ya cok lali. Karena nggak umum ibu-ibu, yang umum itu kan elektron, positron, triton. Aku nek apalan kacau. Aku tak kanu Pak ya, tak nambah Ya. sing Archimedes. Ya lanjutnya kono. Ya engko nek sing anu ya lanjut ngono. Ya gugur nambah iki wae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ibu-ibu, selamat malam semuanya. Saya baru nyampe. Saya baru nyampe dari pantai karena ada rasa tanggung jawab ikut belum nggak ketang 2 soal. Biar gugurlah tugas saya. Walaupun dengan suara saya Kabar Pak saya. efek daripada UP 2 bulan belum sembuh-sembuh ini Bapak Ibu guru. Jadi dalam memahami ini kalau saya yang kemarin kebetulan ini soal saya keluar. Tapi kok pena saya nggak mau ya. Sebentar ibu-ibu. Ini kalau gini pena saya sampai nggak mau loh. Sebentar ibu ya. Pena saya ora gelem. Loh, nggak mau ya. Oh alah pantas nggak mau teman-teman sebentar belum diedit. Oke. Slide slow. Tadi apa tenggelam ya? Lihat ibu-ibu. Kelihatan Pak. Nah, jadi yang harus diingat kalau saya kemarin ngerjakan ini dalam konsep melayang dan mengapung itu gaya Archimedesnya sama dengan berat bendanya. Nih. Ya. Itu yang pertama. Kemudian kalau dengan begitu kan berarti gaya kemudian yang kedua pada konsep tenggelam. Kalau tenggelam siapa yang besar ibu-ibu dan teman-teman? Berat benda. Gaya berat toh? Ya. Gaya berat lebih besar daripada gaya apung. Gaya Archimedesnya. Nah, udah dari sini ketahuan jawabannya. Maka yang benar susunannya gimana?
Berarti gaya Archimedes B sama dengan gaya Archimedes C. Nah, terus dengan tenggelam gede siapa Ibu-ibu? Berarti gini toh. Ya enggak? Kan gaya apung sama dengan gaya berat. Pada kasus tenggelam, gaya berat lebih besar daripada gaya apungnya. Dengan kata lain, gaya apungnya si melayang dan pengapung lebih besar daripada gaya apungnya yang tenggelam. Yang tenggelam itu kan benda A. Maka jawabannya kemarin itu ini Ibu dan teman-teman sekalian. Ada Pak Eko, saya lupa. Nah, karena Pak Eko biasa bimbingnya mak-mak. Nah, ini jawabannya. Gimana teman-teman? Pak Pam, ya Pak Pam? Oh, kising melayang mengapung tenggelam ya? Ya, jawabannya itu kayak gini. Pilihan di soal saya itu kayak gini persis. Oh iya. Ya. Jadi ini benar kan Niki Pak? Sama Ya, Pak. ya. Ah, gitu ya. Yang ini udah dibahas ya Pak Pam? Belum. Nah, ini mudah sekali sebenarnya Ibu-ibu. Nah, jadi kan kita harus tahu rangkaian sifat-sifat rangkaian. Dalam RLC itu ada 3 jenis. Yang pertama namanya rangkaian induktif. Ini syaratnya apa? Syaratnya SL lebih gede daripada XC. Kemudian ada rangkaian kapasitif. Ini artinya XC lebih gede daripada SL gitu kan. Yang terakhir rangkaian resistif. Maka XC sama dengan SL. Disinilah terjadi frekuensi resonansi. Sayangnya soal kemarin nggak ada ini di UP, maka nggak usah dibahas. Nah, itu ya. Terus yang kedua M3 simpati nggak ada ya, teman-teman, cuma ada SL aja. Nah, gitu ya. Langkah yang dilakukan supaya kita harus ingat SL itu apa rumusnya? Omega kali L. Nah, XC Seper omega per toilet. WC-nya di bawah. Langkah yang dilakukan supaya rangkaian kapasitif menjadi induktif. Kita ingat kapasitif tadi syaratnya apa? XC lebih besar. Nah, daripada XL. Sekarang diubah supaya menjadi SL lebih gede daripada XC. Coba kita lihat supaya SL-nya gede, yang kita gedein apa Ibu-ibu? Omega. Iya, ketika omega besar otomatis XC jadi kecil. Maka jawabannya cukup memperbesar frekuensi sudut. Nah, yakin jawaban Ibu kalau pilihannya itu nilainya 100. Dapat ini enggak kemarin? Apa Bu? Pentapnya baru tah? Enggak baru lah Bu. Kok tulisannya beda? Karena saya sering privat online Bu, jadinya agak bagus. Padahal kan jelek kata saya. Enggak apa-apa Bu. Yang penting ilmunya bisa dipahami, apalah arti tulisan. Ya Ibu ya. Nah, soalnya seperti itu aja Ibu. Pak Ipul, kalau dibalik soalnya. Apa Bu? Dibalik soalnya dari induktif jadi kapasitif. Alah ya udah tinggal dibalik aja ya Ibu ya. Gak usah dibuat ribut Ibu. Kalau nanti dibalik ya berarti memperkecil W gitu aja Ibu. Pokoknya teman-teman kata kuncinya adalah permainannya konsep ini. Ini konsep ini jangan dilupakan. Jadi permainan matematis aja di materi ini. Nah, kemudian yang ini udah belum Pak? Atas ini udah ya? Pak, saya. Teman-teman? Oh,
Yang tadi RLC tadi ya. Yang RLC ini berarti ini pada rangkaian yang sama ya. Artinya nilai L dan C-nya dianggap tetap, ya kan? Ya, betul. Karena cuman ada itu aja teman-teman. Betul kata Pak Pam. Jadi kalau L dan C-nya beda, pusing lagi nanti. Maka nanti kalau LC-nya yang diganti-ganti repot kan? Tapi kemarin soalnya ngeplek kayak gini. Masih inget tulisan saya itu. Kayaknya ini soalnya. Oh, berarti nanti ini Pak saya memperbesar frekuensi sumbernya, berarti yang diubah frekuensi sumbernya. Frekuensi sumber tegangannya gitu loh Mas. Yang ini teman-teman. Yang V tambahin sama dengan V mak sin. Iki toh. Pak, yang atas tadi udah belum ya? Yang atas ya? Udah ya? Aku nggak ngikut ini. Pak Eko, yang dibahas Papa mana aja Pak Eko? Ya Pak Saiful, apa Pak Saiful? Yang ini udah semua belum, yang atas 1 sudah ya? Sudah tadi Pak. Yang suhu-suhu itu. Apa ini ember sudah. Urutan? Sudah. Ini sudah ya tadi? Sudah, Pak. Sudah. Sudah. Oh iya, yang suhu tadi ya. Ini udah. Sudah. Udah. Berarti udah selesai berarti kan? Pulang kita. Tadi ada yang kelewat 1 deh perasaan. Apa yang ya? Mana Pak Eko? Mundur. Ke atas. Cucu tidur ke Pak Eko nggak delok nih. Ini apa nih? Ini. Itu udah. Nah, sesudahnya. Yang ini. Wah, ini nggak bener yang buat soalnya nih Pak. Oh. Masa tali diikat diputar vertikal ininya pegas, kan ngawur ini yang buat nih. ini loh Pak. Apa soal ini sebenarnya? Nah, ini. Soal ini. Oh. Cuman ini yang mindahin soalnya mungkin hilap, makanya pakai pegas dia. Nah, ini soal ngeplek yang saya dapat ini tadi ya ini. Nah, ini soal yang saya dapat persis. Pak Say. Tuh. Coba saya nggon balok ro pegasmu Pak Say. Maksudnya iki piye sih? Ini kalau nggak salah soalnya itu bukan ini Pak, bukan EK, EM dan EK. Hah? EM dan EK-nya. Maksudnya energi mekanik ketika 1 balok dan 2 balok kalau nggak salah. Berarti maksudku gini. Balok A dan B itu ditekan mundur terus dilepaskan. Begitu pula nanti yang bawah balok A itu ditekan mundur dengan jarak yang sama terus dilepaskan. Atau jadi gini, soal kemarin itu bagaimana perbandingan energi mekanik ketika dia A aja dan ketika ada B nimpa A gitu. Oh, tapi baloknya numbuk toh? Enggak, dia berapa numpang gitu di atasnya A gitu. Iya. Ya, kayak gini gambarnya. Ini kayak Maksudnya dari awal itu dia nabrak pegasnya atau pegasnya ditekan untuk menggerakkan kedua balok. Nah, enggak, ini yang kedua. Jadi pertama A ditarik berapa EM-nya, kemudian A timpa dengan B tarik lagi gitu loh Pak. Oh, kayak gitu soal kemarin. Dan itu kalau enggak salah kita lihat dari pilihan energi mekanik aja jawabannya cuma 1 yang pilihannya beda, yang lainnya salah semua. Udah, maka jawabannya itu gitu. Jadi kalau kemarin kalau saya melihat soal ini teman-teman mohon dikoreksi kalau selip.
Energi mekanik itu apa ya rumusnya ya? Setengah A kuadrat, ya kan? Jadi keadaan A yang ini kan berarti kalau kita ingat kembali K itu adalah M omega kuadrat. Jadi kalau kita lihat di sini EM itu kalau kita lihat A-nya sama, semuanya sama, cuman M yang berbeda, berarti EM sebanding dengan M ya. Maka kalau kemarin itu kalau tidak salah, EM1 banding EM2. Yang kondisi pertama cuman M. Kondisi kedua baloknya jadi 2M gitu Pak Paham. Berarti Maka ini jawaban M2-nya itu 2 kali EM pertama gitu. Kalau ini berarti konsentrasinya pada pegas dong. Ya. Oh, berarti itu soalnya kalau nanti dia perubahan energi dari energi kinetik balok ke pegas itu jadi berbeda lagi. Berarti ini harus dikatakan bahwa perbandingan energi ini pada pegas. Kalau setengah Ka kuadrat itu hanya meninjaunya pada pegas. Jadi dia kemarin itu teman-teman, tolong koreksi ya kalau keliru. Kalau nggak salah, soalnya itu hanya ini Pak, hanya benda satu ditarik, set, dapat EM. Bagaimana ketika ada benda yang bermassa sama, diletakkan di atas beban A, dan ditarik, bagaimanakah perbandingan, bagaimanakah energi mekanik yang kedua setelah beban diberikan di atas benda A gitu soalnya. Nggak ada embel-embel yang lain gitu. Maka jawabannya kalau nggak salah yang pilihannya cuma 2 EM ini cuma satu pilihan. Itu kalau nggak salah di opsi yang A. Pak Seng. Tapi kalau kita pakai setengah Ka kuadrat ini, itu harusnya tidak itu ya. Karena kan B dan A-nya ini kan berarti diam. Balok A dan B kan dianggap diam. Kita bisa setengah Ka kuadrat itu. Kalau A dan B baloknya itu diam, gimana dia bisa menekan pegasnya itu masuk kan? Ya nggak? Soalnya itu aja kemarin itu. Cuman nilai M aja yang dilihat Pak. Kecuali dia susunannya tidak mendatar begitu, dia susunannya vertikal. Jadi baloknya gantung gitu loh Pak. Ya toh? Jadi yang menyebabkan pegas bertambah panjang itu adalah berat baloknya itu. Kalau ini kan baloknya ditempel gitu kan nggak bisa dorong itu kalau nggak ada kecepatan awalnya. Pak, kayaknya kemarin itu gaya luarnya diabaikan. Jadi gayanya itu hanya untuk membuat dia bergerak gitu loh. Jadi hanya faktor massa aja yang ditarik gitu loh kalau nggak salah soal kemarin itu. Oh ya, berarti harusnya tidak mendatar begini. Digantung. Ya kan lucu kan? Balok tiba-tiba raiso nekan berarti. Maka tadi aku yang ini maksudnya apa? Tinggal soalnya aja ya teman-teman nanti. Lihat kasus. Lihat kasus per kasus. Sip ya. Ya. Ya Pak. Aduh. Udah capek ya. Mana lagi ini udah ini kok nggak jelas gini ya? Udah Pak. Oh iya Pak, ada yang Bu Sabe itu gelombang berjalan ada 2 soal ya teman-teman. Saya dapat 2 soal. Yang pertama tipenya pernyataan yang benar. Yang kedua dari persamaan gelombang, dari gambar gelombang membuat persamaan gelombang berjalannya. Nah kemarin kalau nggak salah sempat ada yang nanya itu Pak, kok ada kos kenapa gitu ya?
Itu udah kebahas belum Bu Rami? Kayaknya nanya Bu Rami itu. Iya. Tadi udah dijawab Pak Eru. Udah kejawab kan? Ya. Ya sudah, nggak usah berarti. Itu enaknya saya tuh sebagai pembelakang kan. Malah. Ayolah Pak. Apa? Yang jelas intinya gini sih Bu. Sebenarnya bisa pakai cos, bisa pakai sin. Tapi kalau pakai sin ditambahkan teta mula-mula. Mana yang soal tipe-tipe itu ya? Ada nggak ya? Ya orang paham. Nah, ini kan ada ini ya teman-teman. Jadi sebenarnya kalau kita ketemu yang gambar seperti ini, berarti kan sudut fasenya nggak dari 0 ya teman-teman. Jadi dia punya fase mula-mula seperti yang saya jelaskan ketika sebelum UP. Sehingga kan rumusnya ada Y sama dengan A sin omega T. Ini kan plus minus ya. KX plus theta 0. Karena dia ada sudut fase mula-mula. Boleh juga nggak pakai fase mula-mula, tapi nanti persamaan Y-nya menjadi plus minus A cos omega T plus minus KX. Nah, itu yang saya pahami seperti itu. Nanti kalau nilainya Ibu masukkan, nilainya dimasukin data gitu, rasanya sama gitu. Nah, itu Bu Rami. Karena saya pernah ketemu juga soal ini, dia pakai cos persamaannya di soal SIMAK UI, tahunnya lupa tadi saya. Siapa? Gimana Pak Pam? Ya bisa. Pakai ini juga bisa. Iya Pak? Pakai ini juga bisa. Atau kalau yang Pak Pam tadi kan saya kayak ikut. Kalau gini, kalau saya lihatnya, kalau gelombang itu di dalam arah vertikal, naik turun, persamaannya dinyatakan sebagai fungsi sinus. Tetapi kalau dia bergeraknya ke kanan ke kiri, nah itu sebagai fungsi kosinus. Ya, betul. Bisa juga. Tapi bisa bahwa ini kalau saya punya sin omega T plus, ini theta 0-nya ganti aja 90 derajat Pak saya. Dengan A cos omega T plus KX ini sama. Dua persamaan yang menghasilkan grafik yang sama. Ini theta 0-nya yang atas ini 90 derajat ya. Ya, pi per 2 biasanya gitu, kan pi per 2 Y-nya sama dengan amplitudo ya. Ya. Sehingga nanti Y sama dengan A sin theta 0. Ini A, ini sin theta 0. Ini nilainya 1, ini sinus theta 0. Sin yang nilainya 1 adalah sin 90 derajat. Nah, itu ya, Bu Rami dan teman-teman. Siapa? Oke. Sudah selesai kan materinya malam ini? Alhamdulillah sudah, Pak. Oke. Ini saja nembak, Bu. Nggak ketemu saya. Sehat Pak Saiful? Belum, Pak. Lagi proses pemulihan suara saya saja nih, Pak. Biasa nih manggung kemana-mana, Pak. Ya, saya kira siapa tadi suaranya? Wah, ternyata Pak Suaranya beda kan, Pak Saiful. Eko? Ya, Jadi teman-teman yang lain sibuk mikirin UP, saya sibuk mikirin dioperasi apa enggak, gitu. Kenapa Pak Saiful? Enggak, teman-teman kan sibuk pada ke UP, saya sibuk mikirin saya ini harus dioperasi atau enggak gitu. Karena saya kan seumur-umur enggak pernah kena impuls, jadi takut kena impuls. Mudahan sehat aja, Pak. Alhamdulillah kalau pileknya sudah Ibu-ibu. Teman-teman tinggal suaranya aja masih bukan suara saya yang sesungguhnya.